Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Definisi dari nilai mutlak adalah secara geometri nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Misalnya, mutlak X adalah 3. Kita lihat di sini, definisinya adalah jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Sehingga nilai X ini, X mutlak ini, kita bikin garis bilangan. Soal di sini 0, berarti di sini 1, 2, 3. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Nilai mutlak X yang berjarak, dia mula-mula di 0. Jaraknya itu berapa? Yaitu sama dengan 3. Berarti berapakah si X ini? Kita lihat yang berjarak 3. 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3 ini. Kemudian kalau ke kiri bisa nggak? 1, 2, 3. Bisa. Kenapa bisa? Karena nilai mutlak ini dia definisinya adalah jarak. Tapi tidak jarak. Nah, sehingga jarak dari 0 hingga dia menghasilkan 3 bisa ke kiri dan bisa ke kanan, itu adalah X-nya 3 dan negatif 3. Tahu HP-nya negatif 3,3. Coba lagi. Kalau ini kita menggunakan garis bilangan 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berapakah nilai X yang dia jaraknya hasilnya 2? 1, 2. Berarti ini ya. Kalau yang ke kiri 1, 2. Berarti negatif 2. Sehingga HP-nya adalah negatif 2,2. Kita coba yang lain. Semisal nilai mutlak X itu adalah negatif 7. Bisa nggak? Jawabannya ini tidak bisa, karena jarak itu selalu positif. Sehingga yang di sini harus bernilai positif. Ini tidak bisa ya, karena jarak tidak boleh negatif. Selanjutnya X min 3 sama dengan 4. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita buat di sini nolnya. Nilai mutlak X min 3 sama dengan 4. Sesuai definisi tadi adalah nilai mutlak jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan.
Di dalam nilai mutlak ini ada X min 3. Agar dalam mutlak ini dia bernilai 0, berarti harus mulainya dari angka berapa? Kalau yang sebelumnya tadi nilai mutlak X sama dengan 2, berarti dia mula-mula dari 0. Kalau yang di sini X min 3, mula-mula berapa agar di dalam mutlak ini adalah 0. Berarti dia adalah 3 mula-mulanya. Dia di sini. Berjarak 4. 4 bisa ke kanan dan bisa ke kiri. 1, 2, 3, 4. Sehingga di 7. Sedangkan yang ke kirinya 1, 2, 3, 4. Negatif 1. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 7. Kemudian contoh selanjutnya, X plus 2 sama dengan 6. Sama dengan 6. Nah, kalau yang ini buat itu. Bilangan berapa agar yang di dalam mutlak ini dia bernilai 0? Jawabannya adalah negatif 2. Nah, dia di sini biar menghasilkan 6 atau berjarak 6 dari negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia adalah 4. Kalau yang ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah negatif 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 8 dan 4. Bisa dipahami ya? Langkah yang pertama yaitu cari angka agar yang di dalam nilai mutlak itu bernilai 0. Kita akan melanjutkan. Contoh yang selanjutnya, yaitu nah, kalau yang ini agar di dalam mutlaknya ini bernilai 0, dia harus bilangan berapa? Berarti dia harus bilangan 1 karena 1 dikurangi 1, 0. Dia di sini. Kemudian jaraknya harus 5. 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini himpunan penyelesaiannya negatif 4,6. Ini jika menggunakan definisi dengan garis bilangan. Selanjutnya akan dijelaskan menggunakan definisi tanpa garis bilangan.
persamaan nilai mutlak. Penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini, dia ada beberapa cara. Pertama bisa dengan definisi, yang kedua dengan kuadrat dua ruas, mengkuadratkan dua ruas. Yang ketiga, dia bisa menggunakan grafik. Yang akan dibahas di sini yang menggunakan definisi terlebih dahulu. Nah, tadi sudah diterangkan jika menggunakan garis bilangan, berarti kan dia bisa diambil kesimpulan bahwa jarak yang digunakan itu bisa jarak yang ke kiri dan ke kanan. Tapi syaratnya nilainya yang awal itu, yang awal maksudnya di sini, misalkan di sini, dia harus positif, harus bilangan positif. Jika bilangan negatif, itu tidak bisa. Jika negatif, ini tidak bisa. Nah, setelah ini, menggunakan garis bilangan tadi, bisa kita lihat bahwa kalian bisa menggunakan posisi 96 ini, contoh yang di atas, nilai mutlak X adalah 6, dia bisa kalian selesaikan dengan X sama dengan 6, atau X sama dengan negatif 6, atau bisa dituliskan, jika ini yang bentuk yang pertama, nilai mutlak dari fx sama dengan C. Penyelesaiannya, kalian menggunakan keadaan yang pertama positif, dan keadaan yang kedua si C-nya ini adalah negatif. Contohnya nanti bisa dibandingkan dengan yang tadi soal yang telah kita kerjakan. Contoh soalnya. Contoh yang pertama, kita menggunakan soal yang sama ya, yang tadi. Tadi ada soal mutlak X plus 2 sama dengan 6. Ini diselesaikan dalam keadaan yang pertama, fx ini, C-nya ini bernilai positif, sehingga X-nya sama dengan 6 min 2, X sama dengan 4. Yang kedua, keadaan yang negatif, X plus 2 sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 min 2, X sama dengan negatif 8. HP-nya adalah negatif 8, berapa di sini? Bisa kita tuliskan HP sama dengan negatif 8,4. Kita lanjutkan contoh soal yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Ingat ya, dia dikerjakan cara yang lebih mudahnya, yaitu yang pertama dia dalam keadaan positif, dan yang kedua dalam keadaan negatif. Di sini kita membahas bentuknya fx sama dengan C. Sehingga di sini ada 4 contoh. Buatlah keempat-empatnya ini dalam bentuk fx, nilai mutlak fx sama dengan C. Dibuat dulu untuk seperti ini. Contoh yang pertama ini mudah. Nilai mutlak 3x sama dengan 6. Karena dia udah bentuk fx sama dengan C, berarti kalian tinggal menyelesaikan 3x
sama dengan 6, berarti X sama dengan 6 per 3, yaitu 2. Atau 3X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per 3, yaitu X sama dengan negatif 2. Di sini HP-nya, himpunan penyelesaiannya negatif 2,2. Kemudian contoh yang kedua, 2X min 1 sama dengan 5. Dia udah dalam bentuk fx sama dengan c ya, nilai mutlak fx sama dengan c. Langsung kalian kerjakan. 2x min 1 sama dengan 5, 2x sama dengan 5 plus 1, 2x sama dengan 6, x-nya 6 per 2 sama dengan 3. Atau 2x min 1 sama dengan negatif 5, 2x sama dengan negatif 5, ini pindah ruas ya, sehingga dia dari negatif menjadi positif. 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4 per 2, sama dengan negatif 2. Sehingga didapatkan HP himpunan penyelesaian negatif 2,3. Nah, di sini yang mulai agak berbeda, yaitu di contoh yang ketiga. Kenapa berbeda? Karena dia memuat suatu angka, atau kalian bisa lihat di situ ada 3 dikali mutlak 2x plus 1 sama dengan 9. Kalian bentuk dulu agar menjadi bentuk mutlak fx sama dengan c. Di sini 3, 2x plus 1 sama dengan 9. Kalian pindahkan ke ruas kanan. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. 9 dibagi 3 berarti berapa? Sama dengan 3. Karena dia sudah berbentuk mutlak fx sama dengan c, kalian selesaikan dengan c-nya ini positif dan yang kedua negatif. Sehingga di sini 2x plus 1 sama dengan 3, 2x sama dengan 3 min 1, 2x sama dengan 2. X-nya 2 per 2, yaitu 1. Atau 2x plus 1 sama dengan negatif 3. 2x sama dengan negatif 3 min 1. 2x sama dengan negatif 4. X-nya negatif 4 per 2. Oh, X-nya negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2,1. Contoh yang terakhir, yang keempat, 4 kali mutlak 2x min 1 min 2 sama dengan 10. Ingat, bentuk dulu dia dalam keadaan nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, di sini keempat ya. 4, 2x min 1 min 2 sama dengan 10. Karena ini belum menjadi bentuk fx, mutlak fx sama dengan c, kita rubah dulu. Perkalian dengan pengurangan, yang dipindah adalah pengurangan terlebih dahulu, sehingga dia di sini menjadi 4 kali mutlak 2x min 1 sama dengan 10, min 2 pindah ruas jadi plus 2. 4, 2x min 1 sama dengan 12. Nah, di sini barulah 4 ini kita rubah, kita pindah ruas. Karena awalnya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Sama dengan 3. Di sini sudah menjadi bentuk mutlak fx sama dengan c. Kita selesaikan. C-nya dalam keadaan positif dan dalam keadaan negatif. Fx sama dengan c. Sini fx-nya 2x min 1 sama dengan 3. 2x min 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 3 plus 1, 2x sama dengan 4,
X sama dengan 4/2. Atau 2X min 1 sama dengan negatif 3. 2X sama dengan negatif 3 plus 1. 2X sama dengan negatif 2. Sehingga didapatkan X sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 2.